Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Di dalam bahasa Yunaninya di sini apa? Arnio kai hegune. Gune itu istri. Tuh, Anda tuh di sini. Gune adalah istri. Kalau Yesus kawin dengan dengan bidadari di sorga itu ada dalilnya. Hegune. Kemudian banyak orang Kristen yang kemudian berasumsi bahwa Yesus kawin dengan gereja. Ini dalam bahasa Yunani dengan seorang wanita, bukan dengan lembaga, bukan dengan jemaat, bukan dengan agama. Yesus kawin dengan seorang istri, hegune. Sekarang saya tanya nih, kalau di dalam Wahyu 19 nomor ke-7, Yesus mengawini seorang perempuan, kenapa orang Kristen tidak percaya di dalam surga ada perkawinan? Ayatnya jelas, Wahyu 19 nomor 7, Yesus mengawini seorang perempuan. Der kamu. Kembali kau Nandar, dapat aku ini. Kembali apa? Kamu nggak menjawab, nggak membantah. Intinya aku menjawab. Kristen, Yesusnya kawin di surga. Nah, ada ku jawab Efesus. Oke. Efesus apa? Efesus itu ucapan Paulus. Loh, mau Ya sudah, ucapan siapa dari kitab kami? Kau orang intelek apa enggak? Jangan tegang. Nanti dibantah aja lagi ya. Matikan mic-mu. Ya. Ya. Nandar ini orangnya kurang intelek. Mau apapun itu di kitab kami, ucapan Paulus bahkan ucapan setan sekalipun ada di kitab kami, ya itulah isinya. Mana bisa dia bilang intelektualnya nggak ada. Kita berdiskusi tentang kitab. Ada Paulus itu. Itu kan ucapan Paulus. Rendah IQ-nya kawan. Rendah nalarnya. Rendah keilmuannya. Ya. Oke. Saya sudah jelaskan Efesus 5 ayat 22 dan 23. Bagaimana melihat pernikahan Yesus? Hai istri, tunduklah kepada suami. Seperti Tuhan. Seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi hubungan pernikahannya itu Yesus dan jemaat, suami dan istri. Aduh, itu aja kau nggak paham Nandar. Sudah. Mana yang membantah tidak ada kawin? Matius 22 ayat 30. Kan sudah kubacakan tadi. Aduh. Mana ada ayat seperti itu di tempatmu Nandar? Matius 22, ntar ya 22, ayatnya ke-30. Dibilang begini Nandar, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Sesudah nanti dibangkitkan Nandar, tidak ada kawin lagi, baik dia menuju sorga maupun menuju neraka seperti malaikat. Ada enggak di dalam Islam dijelaskan malaikat kawin? Gak ada. Buktinya malaikat sampai hari ini bosan enggak? Gak bosan. Pahami dulu itu Nandar. Nah, kemudian kau lucu sekali Nandar. Aku kasih surah 16 ayat 72 dan kau hanya berhenti sampai mana? Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri. Oh, dibilang di situ istri-istri. Saya enggak nanya itu. Ayat selanjutnya kau bacakan dari jenis kamu sendiri. Jin itu jenis manusia enggak? Enggak. Makanya manusia enggak bisa kawin sama jin. Bidadari itu jenis manusia enggak? Enggak. Makanya tidak bisa kawin sama manusia. Pahami dulu itu Nandar. Lah lantas kau kena prank dikawini sama apa? Jangan-jangan kau dikawini nanti sama manusia juga. Atau kerbau, jangan-jangan kalau bisa disilang manusia dengan kerbau. Ya. Kemudian kau bilang, wah istri kita nanti bisa jadi ratu. Kalau istrimu masuk surga. Kalau tidak. Dan sekarang pertanyaanku nanti kau jawab, lah perempuan dapat apa? Kalau suami istri masuk surga, kalau nggak masuk surga gimana Nandar? Sama siapa dia? Karena tidak ada satupun surah yang mengatakan wanita mendapat pasangan di surga. Nggak ada Nandar. Jadi wanita itu tidak akan masuk surga yang berpasangan. Kalau nggak berpasangan silakan. Di mana ayat di dalam Quran? Carikan saya. Kalau laki-laki nanti dikasih bidadari. Wanita dikasih apa? Tolong kau carikan saya Nandar. Biar jelas.
Lihat muka kau sudah ketakutan. Tidak ada ayatnya yang kau kasih itu. Ya Nandar. Nah, kemudian Nandar, apa ini? Kau bilang kitab tidak ada nomor. Ya terima kasihlah. Kau membukakan bahwa kitab yang kau pegang ini palsu. Karena sudah punya nomor. Sudah punya ayat. Bukan aku yang bilang kau. Quranmu sekarang kan ada ayat. Surah 16 ayat 1 palsu. Ya, terima kasih Nandar. Oke. Sekarang Nandar, apalagi yang mau kau sanggah? Enggak ada. Aku sudah kusanggah kau habis. Kau belum bisa menyanggahku. Mana ayat yang mengatakan bidadari itu manusia sehingga bisa dinikahkan? Kau tahu penciptaan bidadari kapan? Kau jelaskan dulu kapan penciptaan bidadari. Aku mau tahu dulu. Ya. Biar kita lihat. Wow, nanti di sana dia kembali perawan. Nenekmu kiper. Kalau kembali perawan, buat apa banyak-banyak bidadari? Satu aja cukup. Artinya apa? Ada ketidakpuasan di dalam surgamu. Sampai harus 72 orang. 72 bidadari. Kalau kepuasan itu nikmat, satu aja cukup. Orang dia kembali perawan. Yang mau dicari apa? Sempit. Kan katanya sempit juga kembali. Orang namanya perawan. Jadi kalian ini kena prank. 72 katanya. Mana ada dibilang 72 di situ. Kalian tambah-tambahi. Biar kalian yang on ini mau nerima dan masuk ikut di sana. Jangan kau tambah-tambah kitabmu. Terima kasih. Habis ini gua bal-balik si Rudi ini. Ya. Habis, silakan. Oke, sebentar. Rudi, nggak ada ilmu si Rudi nih. Ya, pencet Nandar. Aku udah pencet, jangan kau pencet lagi. Silakan. Siap. Teman-teman, inilah Rudi ya. Katanya Yesus menikah dengan jemaat. Itu nggak ada dalilnya. Yesus menikah dengan jemaat yang mana? Iya, jemaat yang namanya Maria Magdalena, jadi bidadari. Nih, gua tunjukkan. Kalau jemaat itu dalam bahasa Yunaninya adalah eklesia. Nih, Rudi. Matius 16 nomor 18, yang namanya jemaat di dalam bahasa Yunaninya adalah eklesian, ya. Nih, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Kalau jemaat itu, Rudi, kamu katakan Yesus menikah dengan jemaat. Dari mana kamu dari mana kamu mendalilkan itu? Nih, kalau jemaat itu dalam bahasa Yunaninya adalah eklesian. Berbeda dengan Wahyu 19 ayat ke-7. Kairomen kai agaliomen kai dosomen tendosan hautohoti elten hokamos tau arnio kai hegune. Gune itu istri, bukan jemaat. Ini loh, Rud. Nih, tuh. Yang namanya gune itu adalah wanita. Wife, my lady, bukan jemaat. Jangan kamu mengatakan saya tidak ilmiah. Justru dari tadi saya ilmiah. Yesus di dalam sorga menikah. Kamu hanya mengulangi perkataan-perkataanmu yang sudah kamu sodorkan kepada saya. Kalau pada hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin, saya percaya memang di hari kebangkitan itu tidak ada kawin mengawin. Yang ada kawin mengawin itu di dalam sorga. Wahyu 19 ayat ke-7. Rudi, di dalam Matius 19:29, Yesus saja menjanjikan 100 bidadari. Bahkan ini diakomodir, dilegitimasi oleh ucapan si Paulus di dalam 1 Korintus 2 nomor 9. Nirod, ini loh, kamu nggak baca ini tadi. Tetapi seperti yang ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dari mana Paulus mendapatkan ini? Tertulis di mana? Di dalam Injil yang asli. Di mana itu? Di dalam Wahyu Elia. Nih, tafsirannya, Rud. Ya, tuh.
Tetapi mungkin juga Paulus mengutip sebuah kitab apokrif yang berjudul Apokalips Wahyu Elia. Inilah Injil Yesus. Makanya ceritanya, kisahnya diadopsi oleh si Paulus. Kamu lain ditanya, lain dijawab. Kamu tadi tanya apa? Nggak ada urgensinya pertanyaanmu itu. Kalau pertanyaan saya berkelas. Kalau statement yang saya sampaikan berkelas, Yesus kawin, Wahyu 19 nomor ke-7. Itu bukan dengan jemaat. Kalau jemaat itu eklesias. Kalau sendiri. Kalau banyak, kalau sendiri eklesian. Kalau banyak eklesias. Di situ, gune. Kamu tahu gune apa enggak? Gune itu istri. Dan Yesus bisa menikahi lebih daripada satu istri di dalam sorga. Karena di situ ada kata gune. Gune itu jamak. Nanti Yesus menikah lebih daripada satu istri, Rud. Gune itu istri, Rudi. Ini loh, kamu nggak usah... mohon maaf, kembali ke teman-teman ya. Gune itu seorang. Jadi Yesus akan menikahi seorang istri, a woman, wife. Bukan eklesia. Jeder kamu. Gini saja, kamu akui saja kalau di dalam sorga Kristen ada kawin mengawin. Kalau di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin, kamu tanya Ustadz Wapi. Kamu kan suka debat sama Ustadz Wapi nih. Ustadz, bener nggak di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin dalam Islam? Yaumul Ba'as namanya. Benar. Setelah hari kebangkitan ada padang mahsyar. Setelah padang mahsyar ada yaumul hisab. Setelah yaumul hisab ada yaumul mizan. Setelah yaumul mizan ada sirat. Siratul Mustaqim, sorga dan neraka. Di sorga inilah Yesus menikah, Rudi menikah. Kalau Rudi masuk Islam dan bertobat, ya nanti Rudi masuk sorga. Matius 19:29, Yesus menjanjikan 100 bidadari. Itu di mana? Di sorga, Rud. 1 Korintus 2 nomor 9. Masih kamu mau lanjut? Kalah mulu debat nih, Rudi. Jangan nangis. Aduh, terbongong dia. Saya gini aja tanya, Rud. Di mana kata gune dimaknai sebagai jemaat? Di mana? Kamus mana? Coba. Jangan kabur. Sejak kapan gune artinya eklesia? Kalau jemaat itu dalam bahasa Indonesia. Jangan kau banyak bicara. Pencet biar ku jawab. Kabur. Babak belur. Oke. Terima kasih Nandar. Inilah memang ku bilang intelektual kau nggak ada. Tidak pernah ku bilang yang di Wahyu itu tulisan gune itu secara letterlet adalah jemaat. Bukan begitu cara melihatnya Nandar. Kita melihat ke Efesus. Efesus juga dikatakan gune juga. Hai istri, tunduklah idios kepada suamimu, aner, apalagi seperti hos kepada Tuhan, kurios. Sudah. Hai istri, gune, tetap gune. Hendaklah kamu tunduk, idios, kepada suamimu, aner, seperti hos, apalagi kepada Tuhan. Kan sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ayat selanjutnya yang 23. Tenang kau Nandar. Ya. Lanjut 23. Dibilang sini karena hoti suami aner Amy adalah kepala istri, kepale istri gune, sama seperti host Kristus adalah kepale jemaat eklesias. Kan sama katanya. Ngerti nggak? Sama seperti. Jadi kalau hubungan suami istri di manusia sama dengan hubungan suami istri di Yesus dengan jemaat. Paham nggak kau Nandar? Aduh, itu aja nggak paham. Kemudian kau membilang di apa tadinya? Di Matius 19 ayat 29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya, bapak atau ibunya, anak laki-laki atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Wow, dia akan menerima istri 100 kali lipat. Bukan begitu maksudnya Nandar. Jadi dia menerima bapak 100 kali lipat.
menerima ibu 100 kali lipat. Dan itu di bumi, mengikut Yesus, bukan dibilang di sorga. Aduh, Nandar. Matius 22:30, pada hari akhir kehidupan kami seperti para malaikat. Hari akhir itu apa? Itu kan sudah kebangkitan. Setelah kebangkitan ada kematian lagi, kan tidak ada. Ya. Kemudian Nandar, kau buka surah 30 ayat 21. Ubal-balik kau sekarang. Surah 30 ayat 21, Nandar. Coba kau buka itu. Ar-Rum, surah 30 ayat 21. Kalian itu kena prank. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Sungguh apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Kau kaum nggak berpikir. Kenapa diciptakan dari jenisnya? Biar dia merasa tentram, dia merasakan kasih sayang. Kalau diciptakan tidak dari jenisnya, dia tidak tentram dan tidak ada kasih sayang. Samalah kau itu nanti menikahi kerbau. Kan dari jenis lain. Ada nggak kasih sayang ketika kau menikahi kerbau? Nggak ada. Ada nggak rasa tentram ketika kau menikahi kerbau? Nggak ada. Demikian juga bidadari. Bidadari itu bukan dari jenis manusia. Nggak akan dikawinkan kau sama bidadari, Nandar. Ya. Bidadari yang dimaksud adalah istrimu sendiri. Itu pun kalau istrimu ikut ke sorga. Kalau dia ke neraka, jomblo habis kau di sorga. Yang kau baca itu kan otakmu terkontaminasi kitab karangan manusia, hadis-hadis itu. Karangan manusia itu. Mana ada perintah Allah menuliskan hadis? Mana ada perintah Allah hadis itu dijaga? Tidak terjabat tangan manusia. Enggak ada. Kau bilang 72 bidadari untuk apa? Kalau satu bidadari kau ui-ui kembali perawan, tidak perlu 71 lagi. Yang satu ini aja nggak habis kau buat. Dan kalau sampai kata seperti kayak 70 tahun, malak mah burung kau itu. Malak sampai peor-peor, pira-piranya sampai mata. Kan omong kosong doang. Seks itu enak karena singkat. Kalau dia sampai 4 jam, 5 jam, malah pira-pirami. Aduh. Terima kasih. Lawak-lawak ada aku sampai keringat. Aduh, jangan nangis kau, Nandar. Ayo lagi. Badan hilang, mana dia? Oh, terima. Silakan Nandar, kau lagi. Jangan kabur. Lain dibahas, lain ditanya, lain dibahas. Rudi, kenapa di dalam gereja Katolik tidak ada perempuan menjadi pendeta, pastor? Karena pemimpin itu memang seorang laki-laki. Nih, kalau masalah ketaatan istri kepada suami, nih teman-teman ya, si Rudi ini justru membahas bagaimana sikap seorang istri kepada suaminya. Ini kan yang dimaksud oleh Rudi. Efesus 5:22, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. 1 Petrus 3:1, demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Nah, di dalam 1 Petrus 3:1 ternyata Kristen ini mengakomodir poligami. Coba perhatikan ya. Demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Bukan suami-suamimu ya, suamimu. Ternyata diizinkan juga poligami. Tapi saya nggak mau membahas ini. Ini tentang bagaimana Allah memerintahkan istri taat kepada suami. Kalau itu di dalam Islam juga diajarkan, Rud. Nih Rud, perhatikan ya. Ida solatil mar'atu hamsaha wa sammat sahroha wa hafidat farjaha wa ta'at jawjaha qila laha dhulil jannata min ayil abwabil jannati Nah, saya bacakan ya. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah
ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Tuh, kalau berbicara ketaatan kepada suami, memang di dalam Al-Quran, memang di dalam Islam, memang di dalam hadis juga ada aturannya. Di dalam Bible ada aturannya tapi nggak dipraktekkan. Kok perempuan jadi pendeta, padahal nggak boleh. Kalau berbicara tentang fikih munakahat, tentang parenting, ada di dalam Islam. Saya nggak membahas parenting. Yang saya bahas, Yesus ternyata kawin di sorga. Itu yang kita bahas, Rud. Ini, Rud, coba perhatikan. 1 Korintus 2 ayat 9. Kamu nggak ditanggapi lagi nih. Kenikmatan apa yang didapat oleh perempuan di sorga? Ketika di dunia nggak pernah dibelikan cincin oleh suaminya, di sorga, ya Allah, aku pengen cincin dong, pengen tas Hermes dong, nanti ada. Oh, itulah kenikmatan sorga. Bahkan kenikmatan sorga itu adalah ini, seperti di dalam Injil yang asli. Ini ada juga di dalam hadis, teman-teman, karena ini Injil yang asli ya. Tetapi seperti yang ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, inilah kenikmatan sorga. Dan tidak pernah didengar oleh telinga, inilah kenikmatan sorga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini loh, di dalam kitabmu si Paulus mengutip Injil asli. Ternyata ini si Paulus mengutip Injil yang asli, teman-teman. Ini diambil oleh si Paulus, dijiplak dari Injil yang dirahasiakan, yaitu Apokalips Wahyu Elia. Paulus mengutip sebuah kitab apokrif. Ternyata Paulus juga suka menjiplak Injil yang asli. Kembali ke tema. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, di dalam Kristen dan Islam, di dalam sorganya ada kawin mengawin. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, di hari kebangkitan, baik di dalam Kristen maupun di dalam Islam, tidak ada kawin mengawin. Pada hari kebangkitan, ya, di hari kebangkitan, Rud, memang tidak ada kawin mengawin. Barulah ketika Yerusalem baru, ada hari penghakiman. Di dalam Kristen kan ada juga hari penghakiman. Setelah hari penghakiman usai, setelah semuanya selesai, barulah ada yang namanya kawin mengawin, yaitu di dalam sorga. Bahkan yang mencontohkan pertama kali kawin mengawin itu adalah Yesus itu sendiri. Kamu jangan tutup mata terhadap kebenaran ini. Wahyu 19 nomor 7. Ini, Rud, saya nggak bohong. Screenshot kalau saya bohong. Nih, Gune. Gune. Ini bukan jemaat, Rud. Gune itu adalah seorang istri, seorang perempuan. Seorang loh. Kalau jemaat itu banyak. Lagi pula jemaat itu artinya adalah eklesia dalam bahasa Yunani. Dari mana dasarnya kamu memaknai bahwa istri itu adalah jemaat? Padahal di dalam bahasa Yunaninya adalah gune, wanita, istri. Jeder kamu. Masih mau berani datang besok? Nah, jangan ketawa kau. Oke, lanjut apa enggak? Sampai jam berapa nih? Ya kaulah. Udahlah, nggak ada lagi kulihat gagasanmu yang baru, nggak ada kuliah itu. Ya, memang tema ini jarang didiskusikan sih, Rud. Jujur ya. Iya. Kalau makasih Pak Rudi ya, tema ini jujur jarang sekali didiskusikan. Aku saja ini sebetulnya bahasanya sangat singkat kalau masalah ini. Oke, aku tadi yang aku berarti closing terakhir ya. Ya, aku dulu closing ya. Ya, silakan. Oke, terima. Ya, tidak boleh menyilang ya Nadar, kayak kami juga gitu ya. Kawan-kawan, bahwa kita harus jujur. Pernah terjadi pernikahan. Pernikahan pertama itu terjadi ketika Adam dinikahkan sama istrinya di Taman Eden. Ya. Setelah di Taman Eden ditutup, nggak bisa lagi orang ke Taman Eden, maksudnya ke buah pengetahuan. Kita nanti hidup di Firdaus. Di Firdaus tidak ada kawin-mawin, ya kawan ya. Matius 22 ayat 30 itu jelas mengatakan kehidupan di hari akhir setelah manusia dibangkitkan. Artinya setelah kita bangkit, kelanjutannya itu nggak ada kawin-mawin, baik di surga ataupun di neraka ya. Kemudian ya mengenai Wahyu 19 ayat 7, kita harus merujuk kepada Efesus. Efesus 5 ayat 22, lanjutkan ke 23. Nadar tadi hanya membaca 22, tidak ke 23.
bahwa dijelaskan hubungan suami dan istri itu seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Kristusnya itu suaminya, jemaat itu istrinya. Kan dia bilang ayat 22. Kristus, istri tunduklah kepada suami sebab suami ini cerminan Kristus, kepalanya Kristus. Maka dibilang hubungan suami istri itu sama seperti hubungan Kristus kepada jemaat. Wah, ditutup si TikTok yang nggak muncul lagi pesan-pesan itu dia. Aku kayaknya kena apa? Aku kena ban dia juga ini. Aduh.